إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Allah berikan kita nikmatnya iman, nikmatnya kita beribadah hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu. Nikmatnya Allah memberikan cahaya Islam dalam relung hati kita hingga menerangi hidup kita baik di dunia maupun kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita nikmat beragama di atas tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta nikmat Allah berikan kita kesehatan. Allah berikan kita nikmat luangnya waktu yang semoga Allah jadikan nikmat-nikmat ini menjadi pemberat timbangan kita nanti di hari kiamat. Salam serta salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Khatib berwasiat untuk khatib pribadi dan jamaah sekalian, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal iman dan takwalah yang membawa kepada kebahagiaan hidup di dunia dan lebih-lebih nanti akan membawa kepada kebahagiaan hidup di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pesan yang bisa kita ambil di bulan Ramadan yang lalu, yang insya Allah akan bisa bermanfaat 11 bulan ketika kita melewati hari-hari dan bulan-bulan sampai bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Di antaranya adalah ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khair ma ajjalul fitr. Manusia akan senantiasa dalam kondisi baik jika dia menyegerakan berbuka puasa. Dan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, maka ternyata melakukan sunnah yang tersebut, yaitu menyegerakan berbuka puasa, bermanfaat untuk bisa mengobati penyakit yang banyak melanda kaum muslimin saat ini. Penyakit apakah itu jamaah sekalian? Yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa diterapi, bisa disembuhkan dengan obat, yaitu menyegerakan berbuka puasa, yaitu penyakit taswif, penyakit menunda-nunda sebuah amal kebaikan. Ketika seseorang terkena penyakit taswif, suka menunda-nunda sebuah amal kebaikan, maka dia akan banyak kehilangan kesempatan melakukan kebaikan-kebaikan. Banyak dia kehilangan kesempatan berbuat dari amal-amal yang dia mampu untuk dia segera kerjakan. Dan ujungnya adalah dia akan kehilangan keberkahan dari hidupnya karena dia telah menghilangkan kesempatan mengisi waktu yang sangat berharga yang Allah berikan untuk dirinya. Bahkan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Sampai Nabi SAW menyebutkan di antara salah satu sebab seseorang masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena dia suka menunda-nunda sebuah amal kebaikan. Di sebuah hadis sahih riwayat Imam Ibnu Hibban, ketika Nabi berkhutbah di hadapan para sahabiah, para kaum muslimah di masa itu, bahwasanya mereka akan banyak menghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka diperintahkan kaum wanita untuk banyak bersedekah. Maka mereka bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa alasan kami banyak di nerakanya Allah Subhanahu wa taala?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La anna kunna taksirna la'an." Karena kalian wahai para wanita suka melaknat, tidak bisa menjaga lisan. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa tasfifnal khair." Kalian suka menunda-nunda sebuah kebaikan. Kebaikan sudah ada di hadapan kita, kemudian kita tunda-tunda hingga ujungnya kita tidak mengerjakan sebuah kebaikan tersebut. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan kaum wanita banyak di nerakanya Allah Subhanahu wa taala adalah wa takfurnal ashir, karena mereka suka mengkufuri, tidak banyak berterima kasih atas kebaikan-kebaikan suami. Ternyata jemaah sekalian, penyakit tasbih, suka menunda-nunda sebuah amal kebaikan, bukan penyakit yang remeh, bukan penyakit yang kita anggap lalu saja, tetapi ini penyakit yang sangat membahayakan karena menyebabkan seseorang akan kehilangan banyak kesempatan dia melakukan kebaikan-kebaikan. Bahkan para alim ulama kita menyebutkan di antara panah-panah syaitan, tentara-tentaranya iblis adalah membuat orang suka menunda-nunda sebuah kebaikan. Karena benar, seseorang ketika menunda sebuah amal kebaikan akan kehilangan banyak waktu berharga dirinya. Dia habiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Padahal di antara keindahan akhlak seorang muslim, kata Nabi SAW, "Tarkuhu ma la ya'ni." Dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kehidupan dunia, lebih-lebih untuk kebaikan untuk dia di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Ulama besar kita Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengingatkan kita dalam sebuah asar indah beliau. Beliau mengatakan, "Iyyaka wa taswif." Berhati-hatilah kalian dari penyakit menunda-nunda sebuah kebaikan. Fa innaka biyaumik, karena kalian memiliki hari ini, tapi kalian tidak akan memiliki hari esok. Di kalimat yang lain beliau mengatakan, Hasan Al-Basri, manusia ini kumpulan waktu. Waktu yang lalu, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Waktu yang lalu tidak bisa kita putar kembali. Kita tidak bisa berandai-andai. Andai saya waktu muda dahulu begini, andai saya waktu sehat dahulu begini. Kita tidak bisa memutar kembali. Waktu yang akan datang belum mampu dan belum tentu kita kerjakan. Kapan bisa kita mengerjakannya? Waktu hari ini. Itulah kesempatan kita untuk beramal saleh. Itulah kesempatan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Betapa banyak terbetik dalam hati kita untuk bersedekah. Ada sedikit keluangan rezeki yang Allah titipkan di dalam hati kita, di dalam harta kita. Tapi kemudian kita tunda. Esok harilah, pekan depanlah, bulan depanlah, hingga akhirnya uang itu tidak lagi kita bisa gunakan untuk sedekah. Hati kita berpaling pada niat yang lain hingga kemudian tidak jadi kita sedekah. Betapa banyak dalam hati kita terbetik ingin membaca Al-Quran Al-Karim. Kita sudah berwudu, kemudian kita tunda nanti sorelah, esok malamlah, begitu seterusnya hingga kemudian Al-Quran tidak lagi kita sentuh. Betapa banyak terbetik dalam hati kita untuk meminta maaf atas kesalahan kita pada saudara kita, tapi kita tunda-tunda. Nantilah kalau ketemu Syawalan, nantilah kalau ketemu pertemuan ini dan itu, hingga akhirnya sebelum matahari terbit Allah telah mencabut nyawa kita, atau orang yang akan kita minta maaf, minta halalnya telah pergi mendahului kita. Betapa banyak jemaah sekalian di antara kita ingin bertobat dari sebuah dosa, dari sekian banyak dosa yang kita miliki. Kemudian iblis membisikkan dalam hati kita, untuk apa engkau bertobat? Dari sekian banyak dosa yang kau miliki, tidak ada manfaatnya engkau bertobat dari satu dosa, sementara dosamu masih banyak. Hingga kemudian sampai kita meninggal dunia, dosa itu tidak ada satupun yang kita tobati. Coba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di antara kita ketika kita memiliki hutang pada orang lain, kemudian kita memiliki kelebihan harta, tidak kita segera melunasi hutang tersebut, sampai kemudian uang itu habis untuk tidak kita manfaatkan untuk menyelesaikan hutang kita.
Ingat jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada urusan kita dengan sesama manusia, maka Allah akan membiarkan sesama manusia saling menghalalkan apa yang menjadi perbuatan di antara mereka. Allah tidak akan memberikan maaf sampai di antara mereka saling menghalalkan perbuatan tersebut. Maka ketika seorang hamba mendolimi orang lain dari segi kehormatannya, dari segi hartanya, dari segi nyawanya, maka sebelum dia minta dihalalkan di dunia, maka jangan sampai dia menyesal kelak di yaumul qiyamah, ketika hari tidak ada lagi dinar, tidak lagi ada dirham, tidak ada lagi dolar, tidak ada lagi rupiah untuk mengganti keburukan kita pada orang lain. Kelak kita akan menjadi orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut di yaumul qiyamah, ketika datang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sahih Muslim, seseorang yang datang membawa pahala salatnya, pahala sedekahnya, pahala zakatnya, pahala silaturahimnya, dan berbagai macam amal-amal soleh, tapi saat bersamaan dia membawa dosa mendolimi orang lain, dia pernah menipu, dia telah melaknat dan berbagai macam kedoliman-kedoliman pada hak-hak orang lain. Kemudian kebaikan orang tersebut diambil untuk diberikan pada orang yang didolimi satu persatu sampai habis kebaikannya. Sementara orang yang dia dolimi masih banyak menuntut pada Allah, ya Allah, aku belum mendapatkan kebaikan dari si fulan. Maka kemudian dosa dari orang-orang yang didolimi sebagiannya diberikan pada orang yang berbuat dolim tadi. Kemudian Allah lemparkan orang yang dolim ini di atas mukanya di neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah jemaah sekalian. Maka sebelum itu terjadi, jangan pernah kita menunda-nunda sebuah kebaikan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengingatkan kita, al-waqtu kasyayf. Waktu itu ibarat pedang yang jika kita tidak bijak menggunakan waktu tersebut, yang kita tidak bijak menggunakan pedang tersebut, maka pedang itu akan menebas habis waktu kita. Waktu kita akan terbuang percuma untuk hal-hal yang tidak berfaedah untuk urusan dunia dan akhirat kita. Sementara waktu yang Allah berikan pada kita adalah amanah. Waktu yang diberikan pada kita adalah sebuah nikmat. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sahih Bukhari, nikmatani maqbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Dua nikmat yang banyak manusia lalai, dua nikmat yang banyak manusia tidak menyadari selama ini nikmat itu melekat pada dirinya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat luangnya waktu. Maka ketika seseorang diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gunakan jemaah sekalian untuk hal-hal yang memberi manfaat untuk kehidupan dunia kita, lebih-lebih akhirat kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahmatullah. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan dalam ayat-ayatnya tentang sifat orang-orang yang saleh dari kalangan para anbiya dan para rasul dan para pengikut mereka. Allah juga sebutkan bagaimana sifat-sifat penghuni surga, yaitu mereka adalah orang yang bersegera melakukan kebaikan-kebaikan dan tidak membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala sifati Nabi Zakaria dan istrinya di surah Al-Anbiya ayat 90. Allah taala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat. Adalah mereka berdua, Nabi Zakaria dan istrinya, adalah orang yang bersegera melakukan kebaikan-kebaikan. Inilah sifat para anbiya, sifat para pengikut para anbiya, dan sifat orang-orang soleh. Mereka bersegera melakukan kebaikan-kebaikan. Contoh, ketika sudah waktunya masuk salat, maka sebagai seorang yang mengikuti para anbiya, para rasul, jejaknya orang-orang saleh, maka dia telah mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya untuk bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala di saat ketika salat itu ditegakkan. Ketika hari Jumat, dia telah persiapkan waktu mereka sebaik-baiknya untuk apa? Segera mendatangi salat masjid, salat Jumat di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menunda
menunda-nunda untuk urusan-urusan dunia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah mensifati para penghuni surga adalah orang yang bersegera melakukan kebaikan-kebaikan. Allah sebutkan di surah Al-Mu'minun ayat 61, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka penghuni surga adalah orang yang bersegera mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ketika terbuka peluang kebaikan di depan kita, jemaah sekalian, maka orang yang mengikuti jejaknya para anbiya, para rasul dan orang-orang saleh yang ini menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, dia segera kerjakan amal-amal saleh tersebut. Nasihat seorang tabi'in Al-Mutawarrif rahimahullah taala, beliau menasihatkan kepada kita, jika terbuka satu pintu kebaikan di hadapanmu, maka segera kerjakan, segera masuki pintu tersebut, karena engkau tidak tahu kapan pintu itu tertutup untuk dirimu. Ketika kita terbuka peluang untuk sedekah, sementara ada keluangan rezeki di tangan kita, maka segerakan untuk bersedekah sebelum hati kita berpaling untuk tidak sedekah atau harta itu habis untuk hal yang lain. Ketika ada kesempatan kita untuk talabul ilmi, datang ke majelis ilmu, segera hadiri sebelum Allah palingkan hati kita untuk tidak hadir di majelis ilmu, dan contoh-contoh yang lain. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai hati kita ini senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kemudian kita menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Jangan sampai kemudian Allah mematikan hati kita menjadi orang-orang yang munafik, orang-orang yang mati hatinya sebagaimana orang-orang kafir, sehingga kemudian cahaya Allah, nasihat-nasihat dari Allah dan Rasulnya tidak lagi kita dengar. Maka pelajaran berharga dari sebuah madrasah Ramadan, di antaranya untuk bekal kita 11 bulan untuk bertemu Ramadan tahun yang akan datang, yaitu bersegeralah melakukan semua kebaikan-kebaikan yang sedang ada di hadapan kita. Jangan pernah menunda-nunda dengan mengatakan nantilah, ujung dari nanti itu tidak akan kita kerjakan. Karena setan dan iblis senantiasa menggoda kita dengan was-was agar kita senantiasa menunda-nunda sebuah kebaikan. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah untuk bisa mengerjakan amal-amal saleh tersebut. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.